Baik, selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa lagi. Di pagi hari ini kita akan membahas, tentang karunia-karunia Roh Kudus. Jadi ini masih tetap berlanjut dari mulai, pengurapan Roh Kudus, kemudian ada bahasa roh, kemudian ada, karunia-karunia Roh Kudus saat ini ya. Dan pagi hari ini yang kita bahas dari karunia-karunia Roh Kudus ini hanya membahas dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Jadi Bapak Ibu tolong bawa, Alkitab, taruh di samping, jadi nanti kalau lihat ayat-ayat, bisa lihat sendiri supaya kita bisa menghemat waktu. Jadi, saya tidak membacakan semua ayat, hanya ayat-ayat tertentu saja yang saya bacakan, supaya kita bisa memahami dan waktunya juga bisa lebih hemat, gitu ya. Jadi 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, pembatasan dari apa yang kita bahas tentang karunia-karunia Roh Kudus di pagi hari ini. Ayatnya demikian, ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi itu ayatnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang menarik adalah roh yang sama gitu ya, roh yang sama. Jadi roh yang sama itu apa? Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu memberikan walaupun karunianya beda-beda, harusnya kita akan dipakai untuk satu tujuan ya. Baik, prinsip-prinsip karunia Roh Kudus. Jadi kita lihat dulu prinsipnya supaya kita tahu ya bahwa sebelum nanti kita bahas satu persatu karunianya, kita lihat dulu prinsip-prinsip karunianya. Prinsipnya yang pertama adalah orang-orang percaya tidak boleh mengabaikan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi artinya kalau lihat nanti di 1 Korintus 12 ayat 1 ya, Bapak Ibu harus lihat nih ya bahwa Paulus itu menulis 1 Korintus itu adalah untuk jemaat Korintus. Nah, background dari Korintus ini adalah kota di mana kota metropolitan gitu ya, kota metropolis, tetapi usia dia waktu Paulus menulis ini kira-kira 100 tahun, di mana Romawi itu kira-kira 750 tahun sudah usianya. Kemudian Yerusalem kira-kira usianya sudah 1000 tahun. Jadi secara dibandingkan sama Yerusalem dan Roma, itu ketinggalan sebenarnya gitu ya Korintus. Tetapi Korintus ini kotanya metropolis sehingga kehidupan jemaatnya itu sangat apa ya, amoral, sangat amoral. Mereka ini, hidup dalam perzinahan, kemudian bahkan mereka itu membangun, patung-patung Aphrodite gitu ya, itu melambangkan pelacuran bakti, gitu ya, di jemaat Korintus. Jadi, Paulus itu melayani di Korintus, dia membuka gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Jadi makanya Bapak Ibu kalau perhatiin nanti ya di Korintus, itu kan ada dibahas mengenai perempuan. Bagaimana perempuan itu harus berdandan. Ya, jadi Paulus bilang, jangan berkepang-kepang gitu ya, jangan, apa namanya, berdandan yang mencolok gitu. Sebenarnya bukan berarti perempuan zaman sekarang nggak boleh berdandan, lihat konteksnya. Konteks di zaman itu, perempuan-perempuan itu banyak perempuan pelacur, jadi mereka tuh dandan itu sebagai pelacur. Nah, Paulus bilang kepada jemaatnya, "Ibu-ibu, supaya saya kenal bahwa ibu adalah jemaat saya dan membedakan sama orang-orang yang pelacur yang di luar sana, minta tolong ya dandannya jangan menor, jangan rambutnya panjang, kepang-kepang," gitu ya kan. Nah, jadi kalau ketemu di pasar saya bisa tahu, oh ini jemaat saya, jadi bisa disapa oleh Paulus gitu. Nah, itu bicara konteks gitu ya. Jadi tidak boleh bilang, diterima secara literal. Jadi perempuan nggak boleh dandan gitu ya. Kalau nggak boleh dandan dipucat semua gitu ya. Ya para suami juga nanti ngeliat istri ya, kenapa jadi pada pucat semua gitu ya kan. Jadi lihat konteks, konteksnya begitu ya. Terus sampai Paulus mengatakan gitu. Nah, walaupun Korintus itu adalah kota amoral dan orang-orangnya hidup di dalam kebejatan gitu, tetapi pelayanan gereja yang dibangun oleh Paulus di Korintus adalah salah satu yang berhasil. Gitu ya, adalah salah satu yang berhasil. Nah, setelah Paulus itu berhasil membangun gerejanya, dia pergi,
dan dia mengirim Timotius ke Korintus gitu. Nah, oleh sebab itu apa? Karena Paulus itu kan dia membangun gereja tuh nggak diterima, nggak boleh sama orang-orang Yahudi di sana. Sehingga dia akhirnya bangunnya adalah jemaat mula-mula di rumah-rumah, termasuk rumah Titus gitu ya. Rumah Titus itu dipakai untuk ibadah. Oke, jadi adalah memungkinkan bagi orang percaya untuk mempraktekkan karunia-karunia, namun mengabaikan pemakaian karunia-karunia itu secara tepat. Nah, jadi karena backgroundnya jemaat Korintus tadi seperti yang tadi, sehingga ada pengajaran-pengajaran yang mempengaruhi Paulus gitu ya, supaya apa? Supaya pengajaran Paulus itu atau pelayanan Paulus itu tidak berkembang dengan pesat gitu. Oke. Jadi jemaat Korintus itu mengabaikan pemakaian karunia-karunia ini. Nanti lihat di 1 Korintus 12 ayat 2, sehingga timbul kebingungan di antara mereka. Nah, lihat 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33 ya. Jadi orang-orang percaya di Korintus memiliki rupa-rupa karunia ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Oke. Jadi orang-orang percaya di Korintus juga semakin banyak, semakin apa namanya bertambah-tambah. Nah, di sini Bapak Ibu boleh lihat gini ya, saya tuh dalam 3 bulan terakhir ini baptisan selalu ada dari non-believer. Tapi kalau ditanya sama mereka, kenapa bisa terima Yesus? Bapak Ibu lihat ya, ini yang saya tuh sedih gitu ya, bahwa akhir-akhir ini tuh tuaian sudah banyak, tuaian sudah menguning, tapi pengerja sedikit. Jadi, Tuhan itu tidak melihat bahwa kita orang-orang percaya menginjil. Tuhan tuh lihat begini, kalau dia lihat bahwa orang-orang percaya tidak menginjil, akhirnya Tuhan sendiri yang menginjil. Nah, saya bilang nih ya, bahwa dalam 3 bulan ini selalu ada non-believer yang dibaptis. Dari ceritanya mereka, mereka itu bilang bahwa bukan karena orang, tapi mereka melihat sosok Yesus dalam mimpi, dalam apa lagi ya, dalam mimpi sama seperti ada suara katanya gitu. Gitu ya, dan mereka dibukakan sehingga mereka menyerahkan diri mereka dibaptis. Termasuk yang kemarin ada perempuan gitu ya, bahwa keluarganya nggak tahu gitu. Yang anehnya gini kan, dia nikah sama suami, suaminya ikut dia tadinya, terus istrinya jadi terima Yesus, terus suaminya balik lagi jadi ikut Yesus gitu ya. Bisa begitu ya. Oke. Nah, makanya bersyukur ya bahwa kita punya Paulus sebagai seorang rasul yang dia melayani, dan itulah bibit itu bisa sampai sekarang. Oke, sekarang lihat yang kedua. Jadi prinsip yang kedua adalah karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, 1 Korintus 12 ayat 2 sampai 3. Nah, apa yang dikerjakan Yesus waktu dia pelayanan, itu Yesus pernah ngomong sebelum dia ditangkap, disalibkan, mati, dan apa namanya, kembali ke sorga. Yesus katakan adalah bahwa saat engkau menerima kuasa Roh Kudus, engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu ya, itu nomor 2 ya. Jadi apa yang karunia Roh Kudus itu yang kita lakukan, itu harus ujungnya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan membuktikan saya hebat, bukan membuktikan saya jagoan gitu ya, bahwa saya ini dipakai Tuhan, bukan. Tapi ya dipakai Tuhannya betul, tapi jangan sampai senternya adalah sayanya gitu, tetapi senternya biarlah Tuhan ya. Yang ketiga, Roh yang sama yang memberikan rupa-rupa karunia untuk berbagai macam pelayanan dan dengan berbagai tanda-tanda mujizat. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Jadi karunia-karunia roh dapat dipraktekkan dalam berbagai rupa pelayanan. Jadi contohnya gini, pelayanan karunia kesembuhan ya. Karunia kesembuhan itu kan sama, karunia kesembuhan. Bisa dipakai untuk seorang pengkhotbah di gereja, bisa dipakai untuk seorang hamba Tuhan yang melayani jemaat langsung, yang dia minta didoakan. Bisa dipakai untuk seorang gembala yang datangin jemaatnya untuk mendoakan. Bisa juga penginjil yang saat dia menginjil orang-orang yang tidak mengenal Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan, sehingga dia bisa diterima lewat pelayanan atau karunia kesembuhan. Jadi lihat, karunia kesembuhan yang sama bisa dipakai untuk pelayanan yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi tanda-tanda mujizatnya sama gitu ya. Nah, karunia rohani yang sama dapat dipakai dalam pelayanan yang sama di dalam berbagai macam cara dan gaya. Ya, jadi caranya bisa beda-beda. Cuma yang penting adalah satu, Roh Kudus itu tertib gitu ya. Oke. Prinsip yang keempat,
Karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan untuk kepentingan bersama. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ketujuh. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan bukan untuk menjadikan si penerima itu sebagai superstar. Jadi ini dilanjut lagi ya, bahwa karunia itu bukan untuk pamer. Jadi kayak show off gitu ya, apa namanya, dipamerin, bukan. Lihat gini contohnya Yesus ya, waktu Yesus itu dikasih tahu bahwa ada seorang anak gitu ya, yang sakit dan yang sudah mati, Yesus itu bawa Petrus, Yakobus, Yohanes, itu ya kan. Jadi pada saat itu orang-orang juga banyak kan mau lihat gitu ya. Tapi Yesus apa? Masuk ke kamarnya cuma bilang hanya Yakobus, Yohanes, Petrus yang ikut masuk ke dalam dan kedua orang tua si anak. Yang lainnya disuruh menunggu di luar gitu. Jadi Yesus sendiri dia dalam melakukannya itu dia nggak mau pamer gitu, tapi dia melakukannya secara tertutup biar hanya Tuhan saja yang melihat. Oke. Yang kelima, lihat ya, bahwa prinsip karunia Roh Kudus yang kelima, Roh memberikan karunia-karunia sesuai kehendaknya, yaitu kepada mereka yang ingin memperolehnya. 1 Korintus 12 ayat 11 sampai 31. Jadi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu yang sama, yang memberikan karunia. Jadi ayat 11 nih ya saya baca ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Pertanyaannya, karunia apakah yang terbaik? Nah, jawabannya adalah karunia yang terbaik adalah karunia yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Jadi karunia-karunia ini akan berubah-ubah manakala pekerjaan itu juga berubah. Disinilah yang disebut progresif. Jadi pelayanan itu di dalam Tuhan, kita hidup dalam Tuhan itu progresif. Jadi kalau misalnya hari ini saya misalnya nggak pandai apa namanya ya, nggak pandai konseling misalnya, nggak pandai memberikan masukan atau mengkonseling orang. Tetapi Tuhan membutuhkan saya untuk saya melakukan konseling. Karena banyak misalnya orang-orang yang sedang punya masalah gitu ya, baik dalam pernikahan atau yang lain-lain, sehingga Tuhan kirim saya kepada mereka dan Tuhan kasih saya karunia untuk konseling, hikmat, pengetahuan gitu ya, hikmat. Tuhan kasih saya sehingga saya bisa memberikan solusi. Nah, nanti kita lihat ya karunia-karunia itu apa saja. Jadi karunia yang terbaik ini progresif, berubah-ubah, tergantung Tuhan mengutus kita untuk pelayanan apa, dan untuk menunjang pelayanan itulah Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu, tapi apakah kita mau. Karena Tuhan pasti akan mampukan kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, bahkan kita mampu, Tuhan tidak akan sertai. Karena Tuhan bukan pribadi yang memaksa gitu ya. Tetapi karena kita punya free will, jadi Tuhan kembalikan kepada kita. Baik, yang nomor 6, ya, prinsip karunia yang keenam. Berusahalah menggunakan karunia-karunia Roh Kudus ini untuk membangun jemaat. Jadi bagaimana tandanya bahwa kita itu dipakai Tuhan dan pelayanan kita ini berkenan di hadapan Tuhan, tinggal lihat aja. Apakah jemaat-jemaat yang Tuhan kirim kepada kita itu terbangun rohaninya. Ya, 1 Korintus 14 ayat 12. Bagaimana tahunya terbangun? Ya misalnya begini, tadinya nggak tahu cara baca firman, sekarang jadi tahu baca firman. Tadinya, cocokologi, main comot-comot ayat gitu ya, sekarang sudah enggak, sudah paham, sudah mengerti konteks, sudah mengerti background gitu ya kan, sehingga memakai ayatnya sudah sesuai dengan, apa namanya, sesuai dengan tujuan penulisannya gitu, oke. Jadi di nomor 6 ini adalah karunia roh jangan dipakai untuk kepentingan sendiri atau mengambil keuntungan dari orang lain gitu ya, ini yang nggak boleh ya. Makanya begini kan, kalau kita di dalam pelayanan di dalam Tuhan, salah satu tanda bahwa Tuhan menyertai kita adalah pelayanan itu dicukupkan oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa karunia yang diberikan kepada kita progresif, semakin hari semakin naik. Itu tandanya ya. Nah, oleh sebab itu, bahwa karunia roh jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri, itu artinya begini, misalnya, saya sebagai hamba Tuhan itu nggak boleh kasih-kasih kode kepada jemaat gitu ya, bahwa saya butuh uang gitu ya kan. Kemudian apa, misalnya minta didoain ya kan, terus tiba-tiba saya bilang, "Roh Kudus berkata kepada saya Bu," misalnya gitu ya, "tolong Ibu doakan kira-kira Tuhan menggerakkan apa
untuk saya, misalnya gitu ya kan. Nah, itu nggak boleh begitu, ya karena itu namanya, mengambil keuntungan dari orang lain gitu ya. Jadi minta nggak ngasih kode aja nggak boleh, ngode-ngode ya, apalagi minta gitu. Kenapa gitu? Karena sebagai hamba Tuhan yang Tuhan panggil, itu pasti Tuhan akan cukupin, bagaimana caranya. Jadi ini adalah porsi hamba-hamba Tuhan, bahwa bagaimana dia bisa hidup melayani Tuhan dan Tuhan cukupkan, gitu ya. Tetapi ada satu poin penting, kalau Bapak Ibu digerakkan oleh Roh Kudus untuk kontribusi membantu hamba-hamba Tuhan, pasti Ibu diberkati Tuhan. Gitu, itu aja kuncinya ya. Jadi kalau digerakkan pasti ada upah, ada berkat yang Tuhan berikan. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh minta-minta, apalagi ngasih-kasih kode, apalagi untuk kepentingan diri sendiri, gitu ya. Baik, itu adalah prinsip karunia yang keenam. Oke, sekarang kita lihat ya, ada 9 karunia Roh Kudus ya. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri judulnya 9 karunia Roh Kudus. Jadi 9 ini dibagi 3 ya, dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut karunia pewahyuan. Ya, yang pertama disebutnya perkataan hikmat gitu ya. Jadi hikmat ini dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ini dibilang begini, pengetahuan itu dari Allah. Lihat, Bapak Ibu pernah dengar ayat ini ya? Saya tanya lagi sama Bapak Ibu ya, supaya, kita jangan salah ya. 1 Korintus 2 ayat 9 katanya begini, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Jadi lihat di sini, bahwa 1 Korintus 2 ayat 9 suka dipakai orang untuk mengatakan bahwa itu adalah berkat jasmani. Contohnya, seseorang pergi ke Israel, tiba-tiba sampai di Israel dia ngomong begini, "Wah, saya nggak pernah lihat oleh mata saya, nggak pernah saya dengar oleh telinga saya, tidak pernah timbul dalam hati saya. Ternyata Tuhan bawa saya ke Israel." Enggak ya. Semua yang jasmani pasti pernah timbul dalam hati. Paling nggak di dalam pikiran lah. Paling nggak pernah didengar, walaupun nggak pernah dilihat oleh mata, ya kan. Tapi kalau hikmat, itu di atasnya, gitu ya. Jadi kalau pengetahuan itu kan adalah, kita dikasih Tuhan itu untuk bisa pengetahuan, lewat apa? Baca buku, lewat pengalaman, lewat, pengajaran dari orang lain, itu menjadi pengetahuan buat kita. Jadi kita mengetahui itu karena ada sumber. Tapi kalau hikmat, kita belum pernah ngalamin, tapi Tuhan kasih. Contohnya begini, tiba-tiba ada orang datang ke saya gitu minta nasihat, "Pak, saya mau cerai Pak, gimana?" Kan saya belum pernah ngalamin cerai, betul kan, ya kan? Bagaimana saya bisa kasih tahu orang gitu loh, ya kan, bahwa hubungan yang sudah hambar gitu ya, hubungan suami istri yang sudah hambar, bagaimana saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngerasain hubungan suami istri yang hambar. Tapi waktu ada orang datang itu, saya membantu melayani jemaat itu untuk konseling. Nah, di situlah Tuhan kasih hikmat gitu loh, bagaimana melakukan konselingnya sehingga orang itu bisa bisa terlayani. Jadi Bapak Ibu minta tolong, 1 Korintus 2 ayat 9 jangan pernah lagi dipakai untuk menyatakan bahwa ini adalah berkat jasmani, gitu ya. Bapak Ibu nanti buka Alkitabnya, lihat perikopnya, itu ngomong hikmat. Nah, contoh lain lagi apa? Salomo. Waktu Salomo jadi raja, tidak lama kemudian Salomo diuji, gitu ya. Ada 2 ibu-ibu datang kepada Salomo bawa satu bayi, mereka berdua klaim bahwa bayinya itu adalah bayinya mereka. Tapi salah satunya itu bayinya sudah mati, mereka lahirnya barengan. Karena satunya mati, makanya diakuin yang satunya lagi. Nah, Salomo kan waktu itu belum punya pengalaman, bagaimana tahu menguji bahwa bayi ini punyanya ibu siapa. Kalau zaman sekarang nggak ada tes DNA, kalau zaman dulu mana ada. Jadi Salomo nggak tahu, nah itulah yang disebut hikmat. Kan waktu Salomo diperhadapkan sama Tuhan, kau mau minta kekayaan, ketenaran, atau apa gitu. Tapi Salomo kan bilang, "Aku tidak mau itu Tuhan. Aku mau Tuhan kasih hikmat," katanya, "untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini." Terus Tuhan bilang apa? "Karena engkau minta hikmat, tidak minta ketenaran dan kekayaan, maka aku akan memberikan juga ketenaran dan kekayaan buatmu," gitu ya. Jadi Salomo sendiri aja dia tuh punya kerinduan, minta, makanya Bapak Ibu juga sama, minta. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih karunia, pasti Tuhan kasih pelayanannya. Jadi jangan komplain nanti, "Kok banyak banget ya orang yang mau curhat ya?" Gitu. Ya kan, dikit-dikit ada curhat-curhat gitu. Ya karena Tuhan kasih karunianya hikmat gitu.
Oke. Nah, jadi Salomo akhirnya apa? Karena dia belum punya pengalaman, tapi dia punya hikmat dari Tuhan, dia bilang apa? Taruh bayinya di sini, gitu ya. Aku minta pedang, aku belah dua bayinya, gitu, ya kan? Supaya satu buat sebelah sisi satu buat ibu yang satu, sisi satu buat ibu yang satu, katanya Salomo. Akhirnya apa? Salah satu ibu bilang begini, Raja, jangan diapa-apakan bayi itu, berikan saja kepada ibu yang satu. Akhirnya Salomo bilang apa? Berikan bayi itu kepada ibu yang ngomong itu. Kenapa? Karena hanya ibu kandungnya lah yang tidak akan tega untuk membunuh bayi itu. Karena ibu yang satu bilang, iya benar Raja, bagi dua aja katanya. Jadi disitulah Salomo akhirnya tahu siapa ibu yang sebenarnya. Nah itulah yang disebut hikmat gitu ya. Nah yang kedua perkataan pengetahuan ini tadi saya bilang dari manusia. Jadi lihat gini ya, jenjangnya yang paling rendah, pengetahuan paling rendah disebutnya asumsi. Jadi asumsi ini adalah pengetahuan yang tidak terbukti kebenarannya. Jangan pernah dipakai, gitu ya. Seringkali Bapak Ibu, suami istri kenapa konflik main di level asumsi, gitu ya. Misalnya begini, suaminya pulang kerja, mukanya beda dari biasanya, ya kan? Si istri ngelihat gitu, terus langsung asumsi, ini pasti ada apa-apa nih di luar nih. Langsung pertanyaan-pertanyaannya menyerang seolah-olah dia seperti suaminya melakukan kesalahan, gitu ya kan. Nah itu nggak boleh, itu namanya asumsi gitu ya. Jadi asumsi ini kalau kalau itu terus dibahas, dia menjadi konflik. Konflik akhirnya menjadi perpecahan. Nah jangan. Nih misal contoh lagi begini ya. Nih ada seorang hamba Tuhan nih ya, suami istri. Jadi dia pergi ke satu acara. Dia pergi ke satu acara, acaranya ada di gedung. Nah waktu itu angin. Jadi, apa namanya, karena angin dan sedikit hujan, jadi istrinya diturunin di lobi, ya kan. Nah, si suaminya parkirin mobilnya ke basement, gitu ya kan. Nah, terus karena dia turunin di lobi karena hujan, suaminya cari istrinya. Karena apa? Dia bawa payung kan, takut istrinya basah. Istrinya nyari-nyariin suaminya, "Ini kemana kok suami saya nggak ada?" Gitu. Waktu mereka ketemu, mereka ribut, ya kan. "Kamu kemana? Kenapa nggak tungguin aku di situ?" "Loh, kamu yang kemana?" Kata istrinya. "Aku cari-cari kamu," katanya gitu. Jadi mereka berdua mencari-carian. Nah, itu namanya asumsi kan, bahwa asumsi si suaminya kemana-kemana yang enggak, sementara suaminya juga asumsi istrinya kok ninggalin dia. Itu asumsi. Jadi bagaimana caranya? Naik ke level pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Yunani disebutnya gnosis, gitu ya. Jadi pengetahuan naiknya apa? Ngomong berdua, "Memang tadi kamu kemana, Mah?" "Wah, tadi Mama cari cari Papa, kemana?" Gitu. "Oh, Papa juga cari Mama, dia bawa bawa payung." Nah, akhirnya jadi tahu kan. Nah, jadi suami istri, tolong jangan main di level asumsi, gitu ya. Tidak boleh asumsi, karena asumsi itu tuh tidak terbukti kebenarannya, makanya apa, naik ke level pengetahuan itu ngomong, diklarifikasi gitu, oke. Di atas pengetahuan disebutnya hikmat, yaitu dalam bahasa Yunaninya Sophia, gitu ya, Sophia. Nah lihat, Yesus juga sama, bayangin ya, ini cerita tentang Maria Magdalena, tahu ya? Maria Magdalena kalau Bapak Ibu baca tuh di apa namanya, Maria Magdalena ini perempuan yang berzina, yang dibawa ke Yesus, baca deh ya, itu kejadian itu pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali Yesus itu mengajar di Bait Allah. Waktu Yesus mengajar ke Bait Allah, orang-orang Farisi menyeret perempuan yang namanya Maria Magdalena dan ditaruh di tengah-tengah. Ini posisinya pasti dalam keadaan telanjang nih ya. Karena apa? Ketangkep dia berzina. Jadi kalau di zaman itu kalau perempuan ketangkep dalam keadaan berzina, itu dipermalukan. Makanya dianya ditelanjangin gitu, ya kan ya. Jadi dia dibawa ke Yesus. Nah, kenapa dibawa ke Yesus? Orang-orang Farisi mau mencari celah dari kesalahan Yesus gitu. Pagi-pagi Yesus mengajar di Bait Allah, sementara orang-orang Farisi ngintipin orang berbuat zina. Ya kan, nggak mungkin dong bahwa dia bisa tahu perempuan itu berbuat zina kalau nggak diintipin misalnya, nggak diliatin sepanjang pagi. Dan anehnya kenapa cuma perempuan itu yang dibawa, laki-lakinya kemana? Ya kan, kita nggak tahu apakah dia dijebak atau gimana gitu kan. Nah jadi di zaman itu kalau menurut adatnya orang Yahudi itu dirajam sampai mati. Nah makanya orang-orang Farisi ini bawa ke Yesus, mereka mau tahu nih, Yesus gimana mengenai Maria Magdalena. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, ya kan? Karena kalau misalnya nanti dilepasin, gitu ya kan, dia apa namanya, diampunin gitu,
nanti berarti salah dianya bahwa dia melanggar, bisa melanggar hukum Yahudi dan juga melanggar hukum hukum Roma gitu ya. Nah, jadi Yesus bilang apa? Dia nggak ngomong apa-apa, dia duduk, dia jongkok, dia tulis dengan jarinya, ya kan. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab bahasa Indonesia, tulisannya adalah tanah. Dia menulis dengan jarinya di tanah. Tapi kalau Bapak Ibu ke Israel, di Bait Allah nggak ada tanah. Semua itu batu. Jadi Yesus itu menulis dengan jarinya di atas batu. Waktu dilihat begitu, ya kan ya, orang Farisi, itu Yesus ngomong begini, sambil dia nulis nih, siapa yang tidak berdosa dari antara kalian, biarlah hendaknya dia yang pertama yang melempari perempuan ini dengan batu. Tetapi semua pergi meninggalkan dimulai dari yang tua. Kenapa dimulai dari yang tua? Karena yang tua lah sebagai pelopor, ya kan, sebagai motor. Jadi kalau orang tua yang pergi duluan karena dia yang paling malu. Karena dialah yang ngojok-ngojokin itu, sementara Yesus menjawabnya itu, makanya dialah yang paling malu, dialah yang pergi duluan. Baru disusul oleh anak-anak muda gitu, ya kan ya. Nah, kenapa juga orang Farisi itu pergi? Karena orang-orang ini diajar turun-temurun dari nenek moyang bahwa mereka bilang bahwa Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintah Allah yang ditulis di batu dan Musa bilang bahwa Tuhan menulisnya dengan jarinya di atas 2 loh batu itu. Menulis firman-Nya yang diberikan kepada Musa dan 10 Taurat itulah yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi. 10 Taurat itu turunannya lebih dari 600 aturan-aturan yang harus dijalankan oleh orang Yahudi. Itu ya. Nah, oleh sebab itulah orang Farisi itu jadinya melihat bahwa ini bukan manusia biasa. Ini jangan-jangan Tuhan gitu loh. Karena dia bisa nulis di atas batu gitu dengan jarinya. Karena mereka udah diajarin nih kan, turun-temurun. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Membedakan roh. Jadi Tuhan itu kasih karunia untuk membedakan roh. Makanya orang-orang yang pelayanan hamba-hamba Tuhan, lihat begini. Ini bedanya tipis antara Roh Kudus, iblis, dan roh manusia. Jadi di dalam pelayanan pelepasan, sekali lagi gini ya, saya kasih tahu nih ya, di dalam pelayanan pelepasan, kalau ada unsur gangguan jiwa atau depresi, tidak boleh dilayani pelayanan pelepasan. Kenapa? Karena rohnya terganggu. Yang ada adalah bahwa dia punya jiwanya terganggu, jadi jiwanya itu yang harus disembuhkan dulu. Kalau jiwanya tidak disembuhkan, akhirnya jadi pelayanannya kesaru, gitu ya, antara iblis sama jiwanya orang itu, ya kan. Jadi Roh Kudusnya jadi nggak nampak gitu pekerjaannya, makanya tidak boleh melayani orang yang depresi dilayani sebagai pelayanan pelepasan. Orang yang depresi harus dilayani dulu jiwanya, setelah jiwanya sembuh barulah dilayani pelepasan, gitu ya. Kenapa? Karena ini bedanya tipis ya, oke. Jadi ini adalah 3 karunia pewahyuan yang disebutnya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Kelompok yang kedua disebutnya karunia kuasa, ya. Yang pertama adalah iman. Jadi kalau Bapak Ibu punya iman, itu adalah satu karunia, yaitu apa? Kepastian dari Allah bahwa seseorang dapat melakukan suatu mujizat tertentu. Jadi kembali lagi ya, iman ini bukan iman keselamatan, iman percaya kepada Yesus, bukan ya. Tetapi lihat gini kan, bahwa karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan untuk menunjang pelayanan Tuhan. Ya, kita kembali lagi tadi ya, secara prinsip. Prinsipnya pelayanan ini adalah untuk pelayanan Tuhan. Jadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk melayani dengan melakukan mujizat, harus punya iman gitu loh, ya kan. Jadi misalnya gini ya, kalau misalnya ngedoain orang sakit gitu kan, kalau nggak punya iman dia sembuh, ya nggak sembuh, ya kan. Tapi kalau melayani orang sakit harus disertai dengan karunia iman, supaya mujizat yang terjadi bisa sembuh. Karena apa? Dokter misalnya bilang udah nggak ada harapan hidup, tinggal 3 bulan misalnya. Tapi dia dilayani, dia dipakai Tuhan, dia katakan bahwa ibu akan sembuh atau bapak akan sembuh. Dokter boleh mereka-reka, tapi Tuhan yang berkuasa misalnya. Dia harus punya iman gitu ya. Contohnya nih, Yosua di Yosua 10 ayat 8 sampai 14, itu Yosua itu membantu orang-orang Gibeon mengalahkan 5 raja, ya, 5 raja, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yamut, Raja Lakis, Raja Eglon, ada 5 yang menyerang Gibeon karena Gibeon itu mengadakan persahabatan dengan orang-orang Israel. Yosua siapa? Dia nggak punya pasukan, ya kan? Tapi dia punya iman dan akhirnya dia menang, gitu ya. Nah, yang kelima, karunia kuasa, pekerjaan mujizat.
Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah mengerti ini, sudah dekat sama Tuhan, para suami, kalau punya anak sakit misalnya gitu ya, dan kemudian apa, susah cari pekerjaan, pakailah karunia ini ya, karunia pekerjaan mujizat. Doakan, tumpangin tangan kepada anak supaya Tuhan buka jalan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lihat ya, dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan tetap berkarya di dalam mujizat. Seorang janda di Israel, padahal janda ini adalah janda dari Sarfat, ya kan? Bukan orang Israel loh. Ya, tapi dia punya iman melebihi dari orang Israel. Saat itu sedang terjadi kelaparan, musim kering. 3,5 tahun nggak hujan di Israel gitu ya. Nah, tapi apa yang dilakukan? Bahwa janda ini minta kepada Elisa untuk didoakan, ya kan? Karena dia bilang bahwa suaminya meninggalkan hutang, dia harus bayar utang-utang itu. Kemudian Elisa ngajarin untuk apa? Untuk ambil jerigen, dituangin minyak. Ada berapa minyak yang kamu punya katanya? Tuangin katanya gitu. Pinjem jerigen-jerigen dari atau wadah-wadah dari tetangga katanya gitu. Ya kan? Nah, diisilah. Nggak habis-habis Bapak Ibu. Ya, contoh yang sama gini ya di mujizat ini ya. Ada ibu-ibu rumah tangga, mama-mama, nih saya sekarang hari ini banyak kasih dukungan buat kepada ibu-ibu. Kenapa? Karena kemarin baru aja Hari Kartini ya. Karena yang sering merasakan mujizat adalah para ibu-ibu gitu ya, para mama-mama ya. Contohnya begini kan, orang yang ibu-ibu yang punya ATM, dia nggak pernah cek saldonya. Karena dia bilang apa, "Saya nggak perlu cek saldo, apa yang dibutuhkan Tuhan pasti cukupkan." Gitu ya. Jadi ambil aja gitu ya kan ya. Dan ini yang saya alami sama istri saya, ya kan. Kita sebagai hamba Tuhan gitu ya, mengimani, nggak perlu cek saldo, ambil aja, ya kan ya. Cukup-cukup aja gitu loh ya. Jadi kita imani aja gitu bahwa uang yang ada di ATM itu, di rekening itu cukup gitu loh, ya. Karena kalau kita cek saldo, nanti iman kita bisa goyah. "Aduh Tuhan tinggal segini saldonya ya, aduh, hari masih lama," gitu misalnya gitu kan ya. Nah inilah iman. Contoh lagi ya, seorang ibu-ibu yang jualan tempe. Dia jualan tempe nih di pasar. Jadi waktu dia masak tempe itu mentah, ya kan. Apa yang terjadi? Dia pakai akal manusianya dia berdoa sama Tuhan. "Tuhan, supaya tempe ini dalam perjalanan ke pasar dari rumahku ini dia jadi matang," gitu, ya kan ya. Sampai di pasar nggak matang tuh tempe, ya kan. Terus dia doain lagi, ya kan ya, ada orang datang, "Bu, jual tempe, Bu," gitu, ya kan. "Iya Pak, tapi tempenya mentah." "Oh saya carinya yang nggak mentah Bu," gitu, ya kan. Udah nggak jadi, sudah doa lagi, "Tuhan berkati tempe-tempe ini supaya dia jadi matang Tuhan," gitu ya kan ya. Ya kan, dia berharap mujizat. Apa yang terjadi, dibuka lagi kainnya, masih mentah Bapak Ibu tempenya, ya kan ya. Ternyata begitu pasar sudah mau tutup, ada orang datang, ya kan, ada orang datang dari luar kota. "Bu, saya udah keliling-keliling pasar Bu, cari tempe yang mentah, nggak ada. Ibu jual tempe mentah," katanya gitu ya kan. Ibu inilah mujizat Tuhan, ya kan ya. Nah ini kan berkaitan kan sama iman kan. Kalau dia nggak punya iman, ya dia kan berdoanya kayak tadi, dia pikir bahwa cara Tuhan bekerja itu supaya tempenya laku jadi mateng, kan enggak harus begitu caranya. Tujuannya supaya tempenya laku, biarkan Tuhan yang bekerja, ya kan ya. Jangan dipaksa Tuhan untuk sesuai dengan pikiran kita, tempenya harus matang supaya bisa terjual. "Kok ibu bisa cari tempe mentah Bu?" Katanya gitu. "Saya ini mau bawa keluar kota, jadi supaya nanti sampai di luar kota, sampai di tempat saya, tempe ini sudah matang, jadi saya carinya yang mentah." Akhirnya semua tempe ibu itu dibeli oleh ibu ini, ya kan ya, dan apa namanya, habis terjual. Akhirnya apa? Dia bisa melihat pekerjaan Tuhan. Bahwa saat dia beriman terhadap pekerjaan mujizat, ada mujizat Tuhan, gitu ya. Yang keenam, karunia kesembuhan. Jadi karunia kesembuhan ini nantinya akan dibahas di sesi kesembuhan ilahi ya. Nah, kalau kita lihat ini kan berkaitan kan karunia kuasa kan, bahwa untuk melakukan satu pelayanan misalnya kesembuhan butuh mujizat. Mujizat itu akan terjadi kalau punya iman. Inilah sebutnya karunia, gitu ya. Jadi tiga-tiganya harus dimiliki. Kalau Bapak Ibu diberikan karunia kuasa, nah percayalah kayak bahwa ada iman di sana, ada mujizat, dan itu akan terjadi, gitu ya. Yang ketiga ya. Baik, sebentar saya lihat dulu ada chat. Oke, dari Rangga. Terima kasih ya Pak Rangga sama pengalamannya dengan Mas Imo. Oke, ini Rangga ibu atau bapak saya nggak tahu. Oke, sekarang kita lihat kelompok yang ketiga, karunia perkataan.
Karunia perkataan yang pertama, yang ketujuh ya. Jadi kelompok yang ketujuh ini, kelompok yang ketiga ini, yang pertama itu adalah bernubuat, Bapak Ibu. Jadi bernubuat di sini adalah begini, penyampaian pesan Tuhan untuk menegur, menasihati, dan menghibur. Jadi lihat, kalau Bapak Ibu di dalam pelayanan dikirim seseorang yang punya karunia bernubuat, harus diuji dulu. Kalau setelah diuji ternyata orang ini betul, apa namanya, memperkatakannya, bahwa betul apa yang dinubuatkannya, level trust-nya harusnya naik. Jadi waktu naik itulah harus punya punya pandangan adalah berarti orang ini dikirim Tuhan. Karena perkataannya Tuhan tunjukkan bahwa terjadi. Nah, oleh sebab itu apa? Kalau Tuhan kirim orang untuk menemani kita, mendampingi kita pelayanan untuk bernubuat, jangan diabaikan orang itu. Dan perkataannya perlu dipertimbangkan, karena itu cara Tuhan untuk berbicara. Gitu ya. Jadi bernubuat itu adalah untuk menegur, menasihati, dan menghibur. Bapak Ibu nggak gampang Bapak Ibu untuk menegur, menasihati, dan menghibur. Saya kasih contoh ya. Saya pernah melayani di satu pelayanan di mana gembalanya itu suka marah-marah di mimbar. Jadi apa aja dia marahin gitu. Misalnya dia punya slide di mimbar, nggak jalan atau nggak sesuai dengan harapan dia bisa marah-marahin orang multimedia dari mimbar. Ya kan, "Ini bagaimana orang multimedia nih?" Ya kan, "Ini mengecewakan Tuhan, ini mendukakan Roh Kudus," gitu-gitu ya, dia bilang gitu. Terus nanti setelah selesai itu dia turun ke bawah altar call, dia tumpangin tangan, ya kan. Nah, saya itu nggak berkenan gitu. Jadi, saya tuh punya doa begini, saya tahu apa yang dirasakan. Jadi kalau misalnya, kalau dia mau kasih kode, gitu. Misalnya gini, suara speaker-nya nggak enak, kasih kode ke saya, biar saya yang beresin. Ya kan, karena saya kan wakilnya dia gitu ya. Saya akan beresin dalam jangka waktu cepat, pasti beres gitu. Jadi dia nggak perlu marah-marah. Cuma kan dia kan seorang gembala kan, nggak mungkin saya bisa seenaknya untuk ngomong ya, siapa saya gitu ya kan. Apalagi kalau orangnya nggak bisa terima gitu. Jadi saya berdoa lama Bapak Ibu, untuk Tuhan saya harus tegur, apalagi dia itu altar call. Nah altar call-nya dia tuh kan, dia habis marah-marah tumpangin tangan. Bayangin loh, itu apa enggak apa namanya, impartasi tuh, roh marah-marahnya dia gitu ya kan ya. Apalagi kan kayak, di saat itu tuh kita kita tuh diajarin bahwa di belakangnya setiap orang itu harus ada catcher namanya. Jadi orang yang nangkep gitu ya, supaya kalau jatuh tuh nggak terpelanting ke apa namanya, ke ubin gereja gitu. Walaupun orang itu nggak rasa apa-apa loh, cuma kan jemaat yang ngelihat kan takut lah jadinya. Orang-orang itu mah kalau dia bangun juga biasa aja dia, ya karena manifestasi Roh Kudus kan. Nah jadi oleh sebab itu, kadang dia marah kalau nggak ada catcher-nya. Dia bilang, "Ini mana catcher-nya?" Katanya gitu. Nah, saya suka bilang tuh, "Jalan aja, biar saya yang handle," gitu, ya kan ya. Nah, tapi dia nggak mau nurut, ya kan. Tetap ya nanti diulangin lagi, marah-marah lagi ya. Jadi, saya harus tegur gitu, ya kan ya. Walaupun dia pemimpin saya, tapi saya harus tegur. Saya nggak main gampang tegur, ya karena apa? Harus saya doain dulu. Sebulan Bapak Ibu saya doain dia. Dan akhirnya apa? Saya doain. Ya, kayak bukan akhirnya saya doain. Akhirnya adalah satu ketika orang yang di atasnya dia lagi gitu ya, dia bikin satu meeting para pemimpin lah gitu ya. Dia tuh sepanjang dia naik di mimbar, mic-nya storing dan dia nggak sama sekali nggak ngomong, ya sama sekali nggak ngomong, sama sekali nggak marah, tapi timnya bekerja untuk ngeberesin itu. Timnya sudah bekerja, nggak bisa-bisa kasih kode, akhirnya apa? Dia stop semuanya, panggil pendoa naik ke mimbar, ya kan, ngedoain, storing itu hilang sendiri, gitu ya. Nah, itulah yang Tuhan suruh saya pakai, karena itu kejadiannya hari Sabtu kan. Hari Minggunya saya dampingin dia lagi, ya kan. Terus saya bilang, "Jangan marah-marah," ya kan ya. Lihat contoh yang kemarin saya bilang, sepanjang itu, di mimbar mic-nya storing, tapi timnya bekerja. "Percayakan sama saya bilang bahwa saya akan handle itu," saya bilang gitu ya kan ya. Dia mukanya nggak seneng. Begitu dia mukanya nggak sedang, dia berbalik, dia kehantam besi palanya. Tahu kan bahwa ada palang besi, tulisannya, "Sedang penyembahan, tunggu di luar pintu," gitu ya, "jangan masuk dulu, kan lagi penyembahan." Itu besinya besi besi konkrit gitu ya, besi solid, bukan kopong. Kena ujungnya, itu saya bilang sakit banget loh itu loh, ya kan. Habis itu apa, udah nggak marah-marah lagi ya kan, ya kan. Walaupun dia responnya seperti gitu, ya kan, tapi ya karena dia ngeresponin sayanya nggak bagus, ya karena saya doain sebulan, ya kan ya, dan Tuhan katakan, "Ini sekarang kamu ngomong," saya ngomong responnya begitu, dia berbalik. Saya juga bingung loh, kok bisa ada besi di situ, saya juga nggak tahu loh.
dan bisa kehantam kepala dan bisa pas ukurannya, itu ujungnya sama jidatnya gitu loh. Kok bisa ngepas banget gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi para leader jangan anti ya, jangan risih sama sama teguran gitu ya. Karena kalau itu dari Tuhan ya harus harus didengar, harus diterima gitu ya. Nah, kita contoh lihat di Perjanjian Lama bahwa Tuhan mengutus Yesaya untuk menegur raja bahwa akan ada bangsa yang kejam namanya bangsa Asyur yang akan menyerang Yerusalem kalau mereka tidak bertobat dan akan ada Babel yang membawa mereka ke pembuangan ke Babel. Diangkut gitu ya. Yesaya ini nabi senior, udah tua, nggak didengerin. Akhirnya Tuhan kirim siapa? Yeremia, nabi muda. Bayangin nabi muda yang tua nggak didengerin apalagi nabi muda. Yeremia juga mau hal yang sama. Raja, kasih tahu sama rakyat-rakyatmu, raja dan seluruh rakyat Israel harus bertobat. Kalau nggak bertobat, Tuhan akan kirim satu bangsa yang kejam, yang bahasanya pun tidak dimengerti, ya namanya Asyur, ya kan ya. Dan akan ada bangsa lain yang akan mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan Babel. Yeremia bahkan sampai di penjara, ya kan dimasukkan ke dalam lubang, ya kan ya. Terakhir Yeskiel, ya kan. Setelah Yeskiel, Yeskiel lah yang ikut sama-sama ikut ke pembuangan Babel. Yeskiel, nah di Yeskiel inilah ada teguran. Nanti Bapak Ibu baca ya, bahwa menegur pemimpin itu dari Yeskiel 3 ayat 21 dan seterusnya. Nanti baca ya, Yeskiel 3 ayat 21 sampai seterusnya. Tuhan bilang begini, kalau kita menegur seseorang dan orang itu berubah gitu atau gini, ada orang salah, pemimpin salah, kita tegur. Kalau orang itu apa namanya, akan celaka gitu ya kalau dia tidak berubah dan kita tidak menegur, akhirnya orang itu celaka, maka kita tanggung jawab kata Tuhan, ya. Saya ulangi nih ya, kalau pemimpin kita salah, kita tahu pemimpin kita salah dan kita tidak berani menegur dan Tuhan mengutus kita untuk menegur, kita tidak melakukannya, maka kalau pemimpin ini dihukum Tuhan, maka kita bertanggung jawab. Gitu, ya Yeskiel ngomongnya. Nah, tapi kalau pemimpinnya ini berubah ya, eee, dianya berubah, kita jadinya nggak tanggung jawab. Tapi kalau dia nggak berubah, kita nggak jadi tanggung jawab, karena kita udah kasih tahu, paham ya? Jadi kalau yang pertama adalah kita tidak berani ngasih tahu, itu kita tanggung jawab kalau dia dihukum Tuhan. Tapi kalau kita sudah kasih tahu, tapi rajanya atau pemimpin itu tidak mau berubah, pemimpinnya dihukum, kita dibebaskan sama Tuhan. Apalagi kalau kita kasih tahu, tahu orang orang itu mau berubah, ya puji Tuhan. Ya, dua-duanya sama-sama tidak apa, sama-sama diberkati Tuhan gitu ya. Nah, jadi lihat nih, siapa yang dapat bernubuat? Orang percaya gitu ya, walaupun orang biasa, tapi yang sudah dibaptis Roh Kudus gitu ya kan ya. Nah, dalam perjanjian baru tidak lagi karena Roh Kudus sudah di hatinya kita. Jadi kalau perjanjian lama Tuhan mengutus nabi untuk memberitahukan, di perjanjian baru itu adalah Tuhan mengutus Roh Kudus gitu ya. Jadi bisa Roh Kudus yang ngomong sendiri sama kita untuk menegur, menegur pemimpin, juga Tuhan bisa mengutus orang lain. Tetapi orang lainnya itu nggak harus nabi. Siapa saja walaupun orang biasa, tetapi dia adalah orang percaya yang sudah dibaptis Roh Kudus ya. Kita lihat sekarang yang bernubuat nih ya. Jadi batasan-batasan dalam pemakaian karunia bernubuat adalah yang pertama itu motivasi dalam bernubuat. Jadi motivasinya harus selalu bersih. Nggak boleh buat nakut-nakutin, apalagi buat cari keuntungan gitu ya. Terus nubuat tidak boleh bertentangan dengan firman. Ya, jadi kalau misalnya bernubuat itu eee, ada ayatnya lebih bagus, apalagi kalau disebutin ayatnya gitu ya. Dia nggak boleh bertentangan dengan firman. Terus nubuat itu harus diuji oleh pemimpin jemaat, ya kan. Jadi kalau ada jemaat bernubuat harus diuji. Nah, itulah sebabnya pemimpin jemaat harus punya keintiman yang lebih tinggi levelnya. Supaya apa? Supaya bisa menguji. Sekarang bayangin kalau dia tidak punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, bagaimana seorang pemimpin itu bisa menguji jemaatnya? Yang ada nanti jemaatnya malah dimusuhin. Kan itu kan politik gereja kan. Kalau ada jemaat yang punya karunia yang lebih, dan kalau pemimpin jemaatnya itu tidak suka, tanda kutip tidak suka, ya kan di politik itu jemaat itu disingkirkan gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Bahwa pemimpin itu perlu menguji. Kalau dia benar, ya bisa dipakai ya kan ya untuk pelayanannya sehingga apa? Pelayanannya akan semakin besar. Tapi kalau dia tidak benar, ya dikasih tahu gitu loh. Ya kan ya supaya dia berubah, supaya dia bertobat, ya kan ya. Nah, itulah pentingnya seorang pemimpin jemaat itu punya level keintiman yang lebih tinggi. Oke. Yang keempat, seorang yang bernubuat harus dapat menguasai diri. Jadi nggak bisa sembarangan tempat, gitu ya. Nggak bisa sembarangan tempat. Makanya begini, kita harus mencontoh orang-orang Israel ya. Nubuatan
yang berpengaruh kepada satu bangsa tidak boleh diomongin lewat media sosial. Kenapa? Nanti akan jadi gosip, akan chaos, ya kan ya. Lihat, nabi-nabi itu diberikan nubuatan oleh Tuhan, tapi menyampaikannya bukan kepada rakyat. Kepada siapa? Kepada raja. Kenapa kepada raja? Raja sebagai pemimpin, dialah yang akan berpikir apa actionnya, apa yang harus diambil untuk nubuatan itu, gitu ya kan ya. Misalnya begini, seorang yang dapat nubuatan yang mempengaruhi satu bangsa, misalnya Indonesia akan mengalami banjir yang hujan tidak turun-turun selama seminggu misalnya. Itu kan nggak boleh taruh di sosial media, ya kan nggak boleh ngomong sembarangan tuh, ya kan. Nanti bikin orang jadi chaos gitu, ya kan. Dan Tuhan juga bisa bisa membatalkan gitu, ya kan. Karena bukan begitu caranya. Kalau Tuhan punya maksud, ya seorang hamba Tuhan yang punya karunia begini harus nyampaikan ke presiden. Biar presiden yang berpikir, ya kan ya, apa jalan keluarnya. Nah, biasanya untuk menuju ke sana, Tuhan akan kasih tanda-tanda. Jadi orang ini akan ngomong, "Pak Presiden, Tuhan katakan waktunya kapan nggak tahu, tapi Tuhan kasih tanda nih. Tanda yang pertama adalah tembok yang kokoh yang pernah dibangun itu akan runtuh." Itu sebagai tandanya. Jadi kalau tembok itu runtuh, ya berarti apa yang saya omongin ini, yang saya sampaikan ini benar. Nah, sehingga presiden misalnya sudah bikin langkah-langkah antisipasi, ya kan? Sehingga apa? Begitu itu kejadian sudah ter termitigasi gitu, ya. Itulah, caranya gitu loh kalau bernubuat. Makanya seorang yang bernubuat itu harus dapat menguasai diri, nggak boleh pamer, nggak boleh sok-sokan, nggak boleh merasa cuma dia yang dapat dari Tuhan gitu, nggak bisa gitu. Dan harus diuji gitu ya kebenarannya. Yang kelima, siapa saja yang dibaptis Roh Kudus bisa bernubuat, ya kan? Tetapi tidak setiap orang yang bernubuat adalah nabi, karena nabi adalah jawatan, ya kan? Kalau zaman dulu yaitu nabi, tapi kalau zaman sekarang semua orang percaya bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus gitu yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Jadi Roh Kudus itu tertib Bapak Ibu ya, tidak bisa bernubuat itu asal-asalan, apalagi kalau di gereja gitu ya, sehingga membuat gaduh. Misalnya gini, manifestasi oke, tapi kalau sampai joget-joget, nari-nari sampai ke depan gitu ya, akhirnya jadi apa ya, jadi kayak tontonan gitu kan, Roh Kudus bukan bukan begitulah. Apalagi kalau dia jatuh bajunya keangkat gitu ya, kalau kalau ibu-ibu, kalau perempuan gitu kan, itu kan mempermalukan. Roh Kudus nggak begitu, ya kan, itu pasti ada roh jahat yang ikut campur di sana kalau sampai begitu, oke? Kita lihat ya, sekarang karunia perkataan yang ke-8 ya. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh, ini udah kita bahas ya kan ya, bahwa bahasa roh itu untuk pribadi, untuk membangun rohani pribadi. Bahwa bahasa roh itu untuk jemaat ya, untuk membangun rohani jemaat ya kan ya, bahwa bahasa roh itu harus ditafsirkan oleh jemaat yang punya karunia menafsirkan gitu ya. Nah, itulah yang ke-9, karunia menafsirkan bahasa roh. Oke. Nah, kita lihat lagi. Jadi ini adalah slide terakhir, bagaimana menerima karunia-karunia Roh Kudus, ya kan ya. Yang pertama, minta, ya, sungguh-sungguh memperoleh. Misalnya begini, "Tuhan, kok banyak orang datang sama saya ya untuk curhat ya. Tuhan kasih saya dong roh hikmat, karunia hikmat, supaya saya bisa melayani orang-orang itu," gitu ya. Nah, minta ya. Yang kedua, motivasi, sekali lagi. Motivasi untuk meminta karunia-karunia itu harus untuk membangun jemaat. Ya, nggak boleh buat yang lain, nggak boleh untuk kepentingan diri sendiri. Dan dipakai untuk menyatakan sebagai saksi nih ya, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ujung-ujungnya Tuhan, bukan saya gitu loh. Ya, yang ketiga, berserah penuh kepada Roh Kudus ya. Dia harus taat kepada Allah, menguduskan diri kita dan menghindari dosa-dosa ya. Itulah paparan pengajaran Bible Study di pagi hari ini mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Simon atas Bible study yang luar biasa tentang karunia Roh Kudus. Kita tanya pertanyaan dari pertama ya. Teman pelayanan saya mengatakan saya punya karunia untuk membedakan roh karena saya peka roh orang lain. Apakah itu sudah termasuk karunia membedakan roh atau menjelaskan? Ya, sekali lagi itu tadi Bapak atau Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang dapat karunia itu, diuji dulu ya, diuji. Cara ngujinya gimana? Jangan dengan yang selevel, harus dengan yang, di atas rohaninya. Supaya apa? Supaya ujiannya betul. Kan kalau kita mau ujian, diuji, kan yang periksa ujian kita kan bukan teman kita kan, apalagi
Misalnya nih kita SMA kelas 3 ujian. Kan yang periksa ujian kita kan bukannya adik kelas yang kelas 1 SMA gitu kan, atau yang sekelas kita kan enggak kan, harus guru kan. Jadi harus orang yang lebih tinggi, tingkatannya gitu daripada kita gitu. Jadi harus diuji dulu, nah dengan ujian itulah makanya nanti bisa tahu dan itu harusnya bisa dipertajam untuk dipakai untuk, melayani jemaat-jemaat Tuhan. Itu ya yang bertanya ini. Apakah mungkin, Shalom Pak, apakah mungkin seseorang diberi karunia Roh Kudus, tapi hidupnya tidak berkenan atau tidak mengenal Allah? Apakah karunia Roh Kudus berbanding dengan pengenalan akan Allah? Oh iya dong, kan ini makanya berlanjut kan, ya kan ya. Ada ini kan berlanjut nih serinya nih ya. Kan dibilang nih bahwa orang yang sudah apa namanya eh, di apa namanya ya dijamah Roh Kudus gitu ya. Ada apa namanya? Kok jadi saya lupa, lupa sih ya. Ini nih ya kemarin sih ada ngomong ya, Bapak Ibu maaf ya. Ketemu banyak orang, materi yang berubah-ubah gitu ya. Kemudian masalah yang berubah-ubah gitu. Itu yang membuat kadang-kadang tuh daya ingat itu tuh ya bisa bisa nggak ingat gitu loh ya. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya terjadi hal seperti itu ya itu kesalahan teknis ya, keterbatasan memori. Nah jadi kalau seseorang yang sudah dilawat oleh Roh Kudus, maka hidupnya pasti berubah. Itu juga satu tanda kan, bahwa nggak mungkin orang yang sudah dilawat oleh Roh Kudus, hidupnya nggak berubah. Nah makanya itu juga salah satu ujian kan, bukan satu ujian, salah satu untuk menguji. Jadi kalau orang ini mengaku bahwa dia sudah mendapatkan karunia Roh Kudus, tapi hidupnya tidak berpadanan dengan gaya hidupnya Roh Kudus, ya kita bisa bilang bahwa itu bukan bukan dari Roh Kudus. Itu salah satu cara untuk mengujinya. Kalau orang tersebut sudah percaya Tuhan Yesus, apakah karunia-karunia ini otomatis akan diterima, ataukah harus berdoa khusus untuk menerima karunia-karunia tersebut? Ya, jadi begini ya, kan kita ini ada yang Kristen tuh dari lahir kan, kenal kenal Yesus tuh dari orang tua, betul kan ya? Nah, bukan itu, bahwa kalau kalau mendengar paparan ini dari sejak pertobatan baptisan air, maka ini menjadi sambungannya, bahwa orang yang dibaptis air itulah Tuhan kirimkan Roh Kudus. Jadi ini harus tandanya dari lahir baru. Karena Yesus katakan nih, hanya orang yang lahir barulah Tuhan berikan kuasa kepada dia. Gitu. Kalau enggak bisa. Ya bahwa percaya Yesus aja nggak cukup karena iblis saja percaya Yesus. Ya kan? Iblis kan takut Yesus. Dia percaya Yesus ya kan? Ya kan? Dan dia manggil Tuhan juga tuh iblis. Tuhan, apa urusanmu denganku, hai anak Daud katanya gitu kata-kata iblis kan. Jadi iblis saja percaya Tuhan, jadi bukan itu ya ukurannya. Demikian. Apakah mungkin untuk mendapatkan karunia roh, terutama dalam hal nubuat, tapi sudah punya kemampuan ini sebelum dibaptis Roh Kudus? Apakah ini merupakan kedaulatan kuasa Tuhan? Ulang, sorry sorry ulang. Boleh diulang? Jadi ada yang sudah bisa mempunyai karunia bernubuat, Pak, tapi itu Nah, sebelum dia jadi Kristen atau sebelum dibaptis Roh Kudus, mungkin dari lahir ya. Apakah mungkin ini bagian dari kedaulatan Tuhan dan apakah mungkin terjadi? oh, baik. Kalau misalnya belum belum di dalam Tuhan dan belum dibaptis dan belum menerima Roh Kudus, bisa aja itu terjadi, ya kan ya. Tapi kan iblis juga punya kemampuan yang sama, ya kan? Atau kita juga bisa melihat nih, misalnya begini ya, bahwa dia ngomong nih, eh, misalnya apa ya, misalnya gini lah, ketemu sama orang ya, kamu akan jadi orang sukses gitu ya kan ya. Tapi kan orang suksesnya kan nggak detail kan. Kalau nubuatan itu kan detail kan ngomongnya. Jadi kalau dibilang kamu akan sukses, suatu saat dia sukses gitu ya. Tapi sebenarnya dia ngomong begitu karena dia melihat gaya hidupnya, bahwa gaya hidupnya dia itu orangnya berusaha, orangnya kerja keras, disiplin, ya kan. Nilai-nilainya bagus, pergaulannya juga bagus gitu loh. Sehingga dia dengan itulah, dengan pengetahuannya dia bisa bilang bahwa orang itu sukses. Tetapi itu bukan bukan nubuatan, karena nubuatan itu sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Itu sesuatu kejadian yang juga datangnya dari Tuhan gitu. Ya kan kalau hanya untuk menebak, misalnya ini ada pandemi, ini pasti akan lockdown gitu atau akan ada PSBB misalnya. Itu kan bukan nubuatan, itu kan prediksi namanya. Itu dua hal yang berbeda Oke. gitu ya. Mm-mm. Ini ada yang nanya Pak tentang tadi kejadian cek saldo, apakah uh, boleh cek saldo? Apakah kalau kita cek saldo jadi tidak percaya pemeliharaan Tuhan? Mohon koreksinya. Gitu. Gini ya, jangan dibalik-balik ya.
Jangan dibalik-balik nih. Kalau saya, istri lah terutama ya, kalau istri itu tidak ngecek saldo, karena dia bilang, kalau misalnya dia cek saldo, dia bisa akan berpikir, tapi orang yang cek saldo ya nggak apa-apa ya kan, kan karunia-Nya kan beda-beda kan, tapi kalau istri saya percaya bahwa Tuhan akan pelihara. Karena gini ya, kalau saldonya dikit, seorang hamba Tuhan, dia kan bisa jadi kepikiran kan, ini cukup nggak gitu. Tapi kalau seorang yang banyak duitnya, dia cek saldo, dia akan merasakan aman. Ya lihat-lihat ya, kalau cek saldo nih, ah masih banyak, aman, ya kan ya. Ada lagi, ah udah nggak usah doa, masih banyak uangnya. Bisa gitu loh, ya kan ya. Nah, jadi kalau mau ngecek supaya happy ya silakan aja, nggak apa-apa, nggak dosa, ya kan. Jadi ini tuh adalah praktek dari karunia iman tadi bahwa istri saya tuh percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tuh ada. Ya dia nggak mau cek saldo, diambil aja karena dia sudah melewati tahapan-tahapan banyak. Dulu waktu di awal-awal menikah, gaji saya kan kecil banget kan. Jadi, dia tuh, berpikir bahwa ini bisa nggak cukup untuk sehari-hari. Apa yang dia lakukan oleh istri saya, dia tulis di kertas. Jadi dia belanja. Jadi Bapak Ibu tahu ya, bukan Bapak Ibu dah, ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau zaman dulu, zaman saya menikah tahun 96, itu kalau belanja masih pakai kertas, kertas yang warnanya coklat itu loh. Kalau itu sekarang jadi bungkus roti, masih begitu. Nah, kertas itulah dipakai oleh istri saya itu buat dia nulis, buat belanja, ya kan. Jadi dia dia hitung, dia tulis, kurang sama uang yang ada di dia. Apa yang dilakukan di meja makan? Dia tumpangin tangan, dia nangis. Ya kan, jadi air matanya sampai netes tuh, ya kan. Nah, apa namanya, saya ceritakan dan saya lihat itu ya, air mata di kertas itu, gitu. Dan anehnya selalu cukup. Ya kan ya, jadi nggak tahu caranya gimana kalau cukup. Jadi istri saya sudah melalui tahapan itu, makanya saldo itu juga dia udah nggak cek lagi karena dia lihat gitu, ya kan. Nah, saya datang dari background orang orang cermat gitu ya, orang angka, orang data yang sudah, hidup, apa namanya, di perusahaan yang ngajarin saya soal data. Saya pernah ngajarin istri saya gini, "Kenapa bisa nggak cukup? Ayo coba sini duduk sama papa sini." Saya ambil laptop ya kan ya, saya bikin tuh perincian. "Coba Mah, bikin Mah, apa aja perinciannya?" Kasih tahu, "Odol merek ini, sabun merek ini merek ini merek ini." "Oke, jumlahnya berapa?" Minus gaji saya. Terus saya bilang, "Bisa nggak merek ini diganti Mah?" "Merek ini diganti." "Ya udah papa coba aja bikin," kata dia gitu. "Ya udah berapa harganya?" Ya jadi semua di-downgrade mereknya, ya kan ya. Setelah di-downgrade pun juga hasilnya minus. Di situlah Tuhan ngajarin saya gitu. Tuhan bilang sama saya, "Kalkulator kamu sama kalkulator saya beda," kata Tuhan. Sejak itulah saya udah nggak pernah lagi, mengintervensi istri saya, karena tugas saya cari uang, ya sudah saya percayakan sama istri saya, gitu. Makanya itulah iman istri saya. Jadi kalau Bapak Ibu seneng ngelihat saldo ya lihat aja, ya nggak apa-apa ya kan. Cuma jangan sampai nanti berubah jadi terpengaruh, sama kan, kalau orang yang punya mobil, menjadikan mobil itu menjadi berhalanya dia, setiap 2 jam kebangun ngintip mobilnya masih ada nggak, ya kan ya. Keluar, buka buka gorden, oh masih ada mobilnya, puji Tuhan, dia tidur lagi. 2 jam bangun lagi, lihat lagi. Kurang puas dianya, dia keluar tidur di mobil, ya kan. Jangan sampai kayak begitu ya. Oke. Oke. Ini dua pertanyaan saya gabung Pak karena mirip. Bagaimana cara menguji roh atas suatu nubuatan? Dan juga ada orang kedua bertanya ketika bermimpi tentang suatu hal dan orang itu mengklaim atas penglihatan tersebut, tapi ternyata yang dimimpikannya itu nggak terjadi. Nah, bagaimana cara menyikapi hal ini atau dan juga bagaimana cara menguji roh terhadap suatu nubuatan? Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi begini kan, kalau sudah terbukti tidak terjadi, udah pasti bukan dari Tuhan. Oke. Apalagi kalau dia kasihnya ada waktunya. Ya, jadi bahwa ini akan terjadi hari Sabtu tanggal sekian. Kalau bilang Sabtu doang ya Sabtunya bisa bisa macam-macam, nanti dia bisa ngeles. Ya belum Sabtu ini, gitu dia bilangnya lagi ya kan ya. Jadi harus spesifik, sama Tuhan itu detail. Ya, itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau orang lain bisa kira-kira, sama Tuhan itu detail. Tanda untuk menguji bahwa nubuatan itu dari Tuhan atau enggak, satu adalah pasti sudah terjadi kan. Tapi kalau sesuatu itu terjadinya lama dan nggak tahu kapan, pasti Tuhan kasih bukti, kasih apa tanda-tanda, ya, kasih tanda-tanda gitu. Nah, tanda-tanda inilah yang akan memberikan kepada orang itu untuk percaya. Contohnya begini kan, Nabi Elia itu kan bilang bahwa akan terjadi kekeringan 3,5 tahun di Israel, nggak ada hujan. Dan raja itu nggak percaya kan, dan akhirnya terjadi kan. Terus akhirnya apa? Raja datangin Elia kan untuk bilang,
minta dong Tuhan untuk kirimkan hujan. Ya kan? Akhirnya apa? Elia berdoa kan, hujan akan turun kata Elia. Ya kan? Nah, tapi disertai tanda kan, tandanya apa? Awan. Ya kan? Nah, terus waktu Elia berdoa nih, nggak muncul-muncul awannya kan. Terus Elia berdoa lagi, akhirnya muncul sebesar kepala tangan gitu, itunya, awannya. Jadi waktu Elia melihat awan sebesar kepala tangan itu, dia kasih tahu, sudah ada awan gitu, siap-siap udah mau hujan. Betul kan hujan terjadi. Gitu ya caranya Tuhan tuh begitu. Selalu dikasih tanda gitu loh supaya kita ini percaya bahwa nubuatan itu benar gitu. Nggak mungkin nggak Tuhan kasih tanda, karena kalau enggak ya nunggu-nunggunya kapan? Terus bagaimana kita bisa percaya bahwa kita ada di jalur itu kalau Tuhan nggak kasih tanda, gitu ya. Demikian, Pak Ian. Oke. Nah, ini pertanyaan tentang pemimpin, Pak. Jadi pemimpin yang ditegur. Jadi maksud dari kita itu harus bertanggung jawab jika pemimpin kita salah dan kita tidak menegur dan orang tersebut berakhir di Tuhan. Bagaimana Pak? Tolong jelaskan. Dan Oke, juga apakah kalau kita sudah mengingatkan pemimpin melalui level di atas kita, namun pesan tersebut nggak tersampaikan ke level atasnya lagi, apakah itu sudah cukup usaha kita untuk melakukan usaha lain? oke, ya. Oh, oke, kita buka dulu deh ayatnya ya supaya kita sama-sama lihat ya. Yeskiel 3 ternyata ayatnya bukan ayat 21 tetapi di atasnya ya. Oke, ayat 16 sampai 21 ya. Ayat 16 sampai 21. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Jadi ini adalah nabi ketiga yang Tuhan utus setelah Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Waktu Yesaya dan Yeremia itu menyampaikan, mereka ini kan ditolak gitu ya oleh semua orang. Nah, Yeskiel nih dikasih tahu nih, sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi ingat nih, tidak semua orang diizinkan Tuhan untuk memberikan peringatan. Ingat ya, tidak serta-merta Bapak Ibu boleh memperingatkan pemimpin, enggak bisa. Jadi kalau baca ayat 17 ini dipilih. Oke, ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, aku ini Tuhan ya. Bapak Ibu buka ya, Yeskiel 3, sekarang ada di ayat yang ke 17 ya. Oh salah, ayat yang ke-18 sekarang ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, nih jadi Tuhan dulu yang menegur kepada orang jahat nih. Engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Paham sampai sini? Jadi artinya nih, bahwa konsepnya dulu ya, harus orang yang dipilih Tuhan. Orang itu dipilih Tuhan, ditunjuk Tuhan untuk menyampaikan teguran kepada seorang pemimpin, karena Tuhan bilang pemimpin itu akan dihukum oleh Tuhan. Kalau orang itu orang yang diutus Tuhan tidak melakukannya dan orang yang mau ditegur itu dihukum oleh Tuhan, maka ikut bertanggung jawab. Ya, paham sampai situ ya? Sekarang lihat ayat yang ke-19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, jadi artinya sudah diperingatkan, tapi orang itu nggak mau berubah. Ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Paham sampai sini ya? Ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ini ayat yang terakhir, 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Jadi ada 3 skenario ya. Paham sampai sini ya? Jadi Bapak Ibu, jangan karena saya ngomong, terus Bapak Ibu jadinya main asal tegur-tegur pemimpin, nggak boleh ya, nggak boleh. Saya kasih tahu lagi ya, nggak boleh. Harus orang yang diutus, ya. Jadi orang itu diutus Tuhan, dan orang itu menegur. Kalau orang itu nggak mau menegur, dan yang ditegur itu dihukum Tuhan, dia akan bertanggung jawab, begitu ya. Jadi ya ini harus punya keintiman sama Tuhan.
kedekatan sama Tuhan untuk tahu bahwa saya ini orang yang diutus bukan, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi jangan dipikir Bapak Ibu gini ya, "Ini kan jadi Pak Simon nih, nggak enak Bapak Ibu percaya deh sama saya deh, nggak enak." Kalau saya disuruh, "Coba tegur dulu si A," gitu ya, nggak enak. Aduh, emangnya bisa langsung saya ngomong begitu? Nggak bisa, gitu. Saya harus berdoa dulu, bergumul dulu, bener nggak nih, gitu. Karena kan yang diomongin kan itu kan, bukannya orang biasa. Kalau saya salah gimana? Ya kan? Kalau saya bukan Tuhan gimana? Gitu ya. Ini ada pertanyaan tentang mimpi, Pak, beberapa, jadi saya gabungkan. Ya. Mendapatkan mimpi, kemudian mimpi itu betul-betul terjadi, apakah itu termasuk karunia dan bagaimana cara mengasahnya? Karena tidak setiap saat terjadi. Nah, tapi ini ada penilaian lain juga, saya sering bermimpi hal yang buruk yang akan terjadi terhadap seseorang, misal kecelakaan, bahkan orang sakit dan tersebut meninggal. Jika saya bercerita ke yang bersangkutan, maka hal itu akan terjadi. Maka akhirnya saya tidak mau cerita-cerita lagi. Apakah ini sebuah karunia? Oke, pertanyaannya kan kembali lagi ya, yang bertanya ini apakah sudah dibaptis? Hmm. Ya kan. Yang kedua, apakah udah hidup intim dengan Tuhan? Saya bukan mau menghakimi, bukan, tapi ini perlu untuk menguji gitu ya. Jadi apakah sudah dibaptis? Apakah sudah hidup dalam Tuhan? Jadi ada keintiman. Bagaimana menguji keintiman? Jam doa, baca Alkitab, apakah rutin? Karena itu yang akan membuat semakin kepekaan itu semakin tinggi. Ya kan, jadi peka mendengar suara Tuhan, peka untuk zaman Roh Kudus gitu ya. Jadi kalau misalnya mimpi, itu kalau Tuhan akan kasih tahu nih mimpinya pernah nggak terjadi dan mimpinya spesifik gitu ya. Mimpinya spesifik Bapak Ibu ya. Artinya misalnya nih ke orangnya orang A, kejadiannya B, tempatnya di C, terjadinya di D gitu ya kan ya. Nah, itu semua terjadinya begitu. Kalau seperti itu ya berarti akurat kan mimpinya. Nah, berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Apakah cuma dapat pesan doang, pesan aja, atau Tuhan sampaikan untuk menyampaikan ke orang itu? Kalau untuk menyampaikan kepada orang itu, tidak boleh straightforward gitu, karena orang itu nanti bisa kepahitan. Misalnya gini, saya ngomong sama si A, "Pak, saya dapat mimpi, Bapak akan mati." Si A kira-kira bisa welcome saya atau malah, merajam saya dengan batu gitu ya kan ya. Saya pernah begini ya, saya pernah dapat dapat, suara dengan mengatakan bahwa pasangan ini akan bercerai. Gitu ya. Nah, waktu saya ngomong ke mereka, saya nggak bilang, "Bapak Ibu akan bercerai," enggak, tapi saya bilang gini, "Bapak Ibu, apakah rumah tangganya baik-baik aja? Gimana kabarnya? Ya kan, ada kendala kah?" Gitu, ya kan ya. Terus mereka mulai ngomong, ya kan, mulai ngomong gitu, mulai terbuka. Jadi saya mulai menggali seperti orang konseling, bukan langsung nembak gitu loh, ya kan ya. Nah, jadi begitu saya udah ngomong seperti gitu, akhirnya mereka cerita, ya kan ya, bahwa mereka ada rencana untuk mau mau bercerai gitu. Terus abis itu apa? Mereka bilang begini, "Pokoknya tandanya adalah," kata mereka nih ya, "tandanya adalah," kan mereka nggak ngomong ke siapa-siapa, hanya mereka berdua yang tahu, nggak ngomong ke siapa-siapa. Jadi mereka bilang, "Tandanya dari Tuhan kalau Tuhan melarang kita bercerai adalah Tuhan akan mengirim orang yang akan ngasih tahu," gitu katanya gitu, ya kan ya. Dan saya ngomong gitu, ya kan. Jadi gitu caranya, ya kan ya. Itu makanya saya bilang bisa menguasai diri. Jangan mentang-mentang punya karunia, terus main asal tembak-tembak begitu loh, nggak bisa. Kan kan tadi ada prinsip kan, harus menguasai diri. Roh Kudus itu tertib, ya kan, Roh Kudus itu tertib. Jadi nggak boleh untuk pamer, nggak boleh untuk superstar, kita jadinya jadi center, harus Tuhan yang jadi center, gitu-gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya yang bertanya. Maaf, mau Ya. tanya apakah bahasa roh itu bisa diajarkan memakai contekan? Oh iya, ini sudah dibahas ya, 2 minggu lalu ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi, saya pernah kasih contoh kan, bahwa bahasa roh itu bukan yang diulang-ulang dan, apa namanya, dipelajarin, dihafal gitu ya, bukan. Ya, kan saya ingat ya 2 minggu lalu mengenai bahasa roh saya ngomong nih, kita bisa uji apakah orang itu ngomong bahasa roh atau enggak, karena Roh Kudus itu kan tertib kan, saya bilang kan. Jadi ngomong aja dalam hati, ya, tetapi kalau Tuhan kasih lihat, tidak boleh diomongin. Tidak boleh diomongin kepada orang lain dengan mengatakan, tahu nggak sih itu tuh tadi itu bukan bahasa roh tuh," gitu. Itu nggak boleh ya. Tuhan kasih itu buat kita, untuk kita bisa membedakan, gitu ya. Kalau ada orang seolah-olah berbahasa roh di dekat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak nyaman, nggak ada damai sejahtera, Bapak Ibu berdoa, "Roh Kudus, kalau itu bukan dari Roh Kudus, tolong diam." Nanti dia bisa diam. Kalau dianya diam, berarti itu bukan bahasa roh.
Tapi Bapak Ibu sekali lagi tidak boleh menjelek-jelekan orang itu dan ngomongin orang itu nggak boleh. Karena saya sering banget gitu ya, ada orang gitu ya berbahasa roh tuh aneh gitu. Masa berbahasa roh berulang-ulang gini, "Goblok goblok goblok goblok." Saya bilang, "Apaan sih ya dia ngomongnya? Ini ngomong goblok 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 atau apa sih? Goblok 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 goblok," gitu ya, berulang-ulang. Ada yang sandal 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 gitu, kok sandal yang diomongin gitu ya. Saya bingung tau nggak ya. Terus saya nguji aja gitu, Roh Kudus kalau itu bukan dari Roh Kudus supaya diem gitu. Dan dia diem, ya udah jadi untuk saya aja, "Oh saya tahu, ya udah berarti bukan dari Roh Kudus," gitu. Ya dan hari-harinya juga saya bisa lihat gitu ya, ya tidak berpadanan dengan Roh Kudus gitu ya, ya sudah. Oke, begitu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Suatu hari ada seseorang yang ingin diberkati nikah, Pak. Tapi sebelum menikah, gembalanya itu tiba-tiba ragu-ragu untuk memberkati dengan alasan istrinya janda. Nah, apakah keraguan-keraguan ini gembala ini berdasar karena dia memiliki karunia roh? Bukanlah, takut digugat oleh jemaat. Bukan Roh itu, Pak. Ya kan, itu terkait dengan aturan gereja, ya takut ada jemaat yang menggugat, kenapa menikahkan orang yang bercerai gitu. Ya itu bukan, kan nggak ada kan, karunia ragu-ragu untuk menikah, kan nggak ada tadi itu katanya itu. Oke. Oke. Sebelum baptis, saya mengalami banyak mujizat dalam mencari kebenaran. Apakah itu tersebut dalam karunia Roh Kudus? Karena saat saya berdoa dengan cara non masalah dan bagaimana menjaga karunia tersebut. Oke, bedain gini ya, pengalaman yang kita dapatkan itu berkat Tuhan, ya itu berkat. Jadi kalau kita ngalamin mujizat itu berkat Tuhan. Tapi karunia ini bukan untuk diri kita, karunia ini Tuhan berikan buat kita untuk orang lain. Kan gitu tadi prinsipnya, ya, bahwa untuk menunjang pelayanan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan berikan karunia itu buat kita. Ya, jadi tapi kalau kita yang mengalami mujizat, ya itu berkat Tuhan, itu bukan karunia namanya. Ya karunia itu adalah tadi saya bilang ya, untuk dipakai buat orang lain. Demikian. Apakah nubuatan dan buah roh hanya untuk membangun jemaat saja? Apakah tidak bisa dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari? Enggak, kan tadi yang saya bilang kembali lagi ya, kalau untuk kehidupan kita sehari-hari itu berkat Tuhan buat kita. Ya, yang namanya buah roh, karunia roh itu buat jemaat, membangun jemaat. Jadi buat orang lain. Jadi kan buah itu kan dihasilkan oleh pohon kan bukan untuk pohonnya, ya kan? Untuk pihak lain di luar pohon, ya kan ya? Ya kan pohonnya nggak makan tuh buah. Yang makan itu buah kan adalah pihak lain di luar pohon. Ya sama lah. Jadi buah roh juga kita adalah kita menerima Roh Kudus, kita berbuah, buah itu harus dinikmati oleh orang lain untuk melayani jemaat lain gitu. Begitu ya. Ini ada dua terakhir Pak. Jadi habis ini nanti ada yang nanya pertanyaan bonus juga tentang nubuat dan perumpamaan. Apa Oke. itu mau dibahas sekarang juga Pak? Ya nggak Ya. apa ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu sudah menerima karunia dari Roh Kudus yang Tuhan berikan? Oh, tadi udah kan ya? Hmm. Ya kan? Bahwa Tuhan pakai kita pelayanan. Tapi jadi kalau kita nggak dipakai buat pelayanan ya berarti bukan dari Tuhan. Ya, itu berkat buat kita berarti. Dan karunia yang Tuhan kasih kalau nggak dipakai buat pelayanan bisa hilang. Bisa Tuhan ambil lagi gitu. Misalnya nih, Tuhan kasih saya karunia untuk berbicara, bernubuat. Tapi saya nggak pakai, ya Tuhan bisa ambil lagi. Ya kan, ya? Walaupun saya bilang, Tuhan, saya kecil aja ngomong gagap, gimana saya mau dipakai buat pelayanan bernubuat gitu. Ya kan, nah Musa juga tadinya nggak bisa ngomong, jadi bisa ngomong. Ya kan, ada banyak kok gitu ya. Gitu, silakan. Pertanyaannya, ada seseorang yang sakit Pak di rumah sakit dan secara logika tidak mungkin, tapi dia ingin percaya atas karunia Roh Kudus untuk membimbing kesembuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk mendoakan orang tersebut? Ya, jadi gini, Bapak Ibu memang pelayanannya pelayanan di situ bukan. Kalau Bapak Ibu pelayanannya di situ, ya Tuhan kasih Bapak Ibu berangkat untuk mendoakan. Tapi kalau itu baru pertama kali minta tuntunan Tuhan. Biasanya tuh Tuhan tuh akan kasih ayatnya, akan kasih tahu caranya bagaimana. Yang penting melangkah dulu. Sisanya nanti biarkan Roh Kudus yang bekerja. Itu kalau yang bertanya ini adalah orang yang melayani orang sakit ya. Tapi kalau yang si sakitnya mengalami mujizat kesembuhan, berarti itu berkat Tuhan, dia ngalamin, bukan karunia. Demikian. Oke. Nah ini ada yang bertemu Pak, mungkin bertemu dengan seseorang yang mengaku punya karunia. Saya diberitahu Ibu Jen, atau Ibu Gembala, bahwa suami saya akan meninggal, tapi sudah 1 tahun suami saya masih hidup. Apakah ini modus karena beliau menawarkan obat saat itu juga?
tukang obat berarti. Oke. Saya sih bilang begini ya, kalau ada orang berbuat sama saya nih misalnya, saya kasih tahu ya sama Bapak Ibu ya, bagaimana responnya kalau ada yang berbuat gitu? Saya dapat pesan dari Tuhan bahwa suami Ibu atau istri Bapak akan meninggal. Ya kalau saya digituin sebagai, "Udah pasti meninggal, Bapak juga akan meninggal," saya balikinnya lagi begitu. Ya kan udah pasti meninggal lah kita gimana? Masalahnya kan seperti yang saya bilang kan, kalau itu dari Tuhan akurat, kapan, di mana, kenapa, ya kan? Gitu dong ya kan supaya supaya itu betul-betul memang dari Tuhan, karena Tuhan kan beda sama kita kan, dia Tuhan, dia detail, dia tahu kan. Jadi kalau misalnya, ada orang ngomong begitu, saya balikinnya begitu. Apalagi kalau ujung-ujungnya ada obat nih ya kan ya, tukang obat ternyata. Ya. Jangan percaya Kalau ya kalau kayak gitu-gituan ah, itu kan pakai oh, pengetahuan juga bisa itu. termasuk yang jual minyak urapan, Pak ya? Iyalah termasuklah, ya kan ya. Oke. Jangan jangan Eh, jualan. apakah benar kalau kita boleh mendoakan orang tersebut untuk mempersiapkan imannya jika suatu hari harus kembali ke rumah Tuhan? Ya tentunya itu tugas kita sebagai Iya anak iya, Tuhan. betul betul. Nih ya, Bapak Ibu gini ya, Eh, saya kasih tahu gini nih ya, kalau Bapak Ibu punya pelayanan sering mendoakan orang sakit, ya, baik itu keluarga atau siapapun, tetapi dia itu tadinya kritis, apalagi ada di ICU, lama koma, tiba-tiba sadar, sehat, minta makan, ngomong, itu Tuhan kasih waktu untuk mendoakan dia, mempersiapkan iman dia untuk dia bisa diterima Yesus. Ya, supaya dia terima Yesus, itu ya. Dan biasanya waktunya nggak lama, ya. Pengalaman saya antara 5 sampai 10 menit, nggak pernah lebih dari 10 menit. Jadi lewat dari 10 menit, dia udah dipanggil Tuhan, gitu ya. Itulah keadilan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan keadilan ini buat siapapun tahu tandanya bahwa orang yang kritis, baik dia ada di ICU atau dimanapun, yang dia sudah mau menemui ajal, Tuhan kasih dia sadar sebentar supaya dia bisa dilayani, dia terima Yesus. Jadi jangan panjang-panjang supaya dia buka hati, mengaku dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu udah tanpa dikasih tahu apa-apa bahwa dia akan meninggal nggak usah. Ya kan ya, tapi kita yang belajar sudah tahu. Ya karena saya sering kali mengalami hal ini, orang yang kritis tiba-tiba bisa sehat gitu, dia dikasih tahu, "Puji Tuhan Pak, Mama udah sehat, udah baik, udah minta makan, udah ngobrol," gitu. Ya kan. Nah, setelah itu apa? Mama pergi Pak, berangkat. Ya, itu sering banget saya dengar gitu. Nah, itulah kebaikan Tuhan di sana ya. Jadi pakai waktu itu sebaik-baiknya untuk bisa melayani orang yang perlu dilayani supaya dia bisa buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. ya Pak, jadi ini pertanyaan terakhir. Apakah bisa mengartikan nubuat dan perumpamaan di Alkitab seperti perumpamaan di Matius 13:23, 24, 25? Tunggu Apakah sebentar. ini juga termasuk karunia roh pewahyuan? Matius 13, 23, 24, dan 25. dari Matius ya. Ya, Oke, sebentar saya lihat dulu. Matius 13. Oke, Matius 13 perumpamaan tentang seorang penabur. Oke. Jadi begini ya. Bapak Ibu begini. Kalau di Alkitab, Yesus itu kenapa pakai perumpamaan? Ya, ini kan pertanyaannya berkaitan sama sama nubuatan ya. Karena begini kan, muridnya Yesus aja tanya kepada Yesus, "Kenapa guru engkau selalu memakai perumpamaan?" Nah, Yesus bilang kan, hanya kepada orang-orang tertentu saja yang diberikan karunia untuk mengerti, memahami. Karena kalau diomongin langsung nggak akan paham. Orang Farisi diomongin langsung mah nggak akan paham, ya kan ya. Jadi Yesus pakai perumpamaan supaya lebih mudah mencernanya. Itu pun juga nggak paham-paham gitu loh, ya. Jadi perumpamaan di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan itu untuk cara Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi bahwa apa yang dimaksud oleh perkataan Yesus gitu loh. Tujuannya itu tuh apa? Gitu. Makanya pakai perumpamaan. Misalnya nih, perumpamaan untuk keselamatan, untuk hari depan, untuk eskatologi gitu ya. Itu pakai perumpamaan, itu pun juga orang Farisi nggak paham, ya. Jadi itu ya. Tapi kalau nubuatan itu kan bukan itu. Nubuatan itu kan sesuatu yang akan terjadi untuk menegur, untuk menasihati, tetapi dari Tuhan, gitu. Itu yang membedakan, ya. Nah, kira-kira itu jawabannya, beda dari perumpamaan dan nubuatan. oke. Udah, terakhir. Oke, Terima kasih jadi Pak. Bapak Ibu demikian, eee,
paparan Bible study untuk di pagi hari ini ya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, maju terus dipakai Tuhan secara luar biasa ya.